Halo teman-teman, saya di sini bersama teman-teman saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana para pemuda merencanakan penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, serta apa yang terjadi di Rengas Dengklok. Pada waktu itu, Soekarno dan Hatta, tokoh-tokoh menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI. Sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Sebelumnya, golongan pemuda telah mengadakan suatu perundingan di salah satu lembaga bakteriologi di Pengangsaan Timur, Jakarta. Pada tanggal 15 Agustus, dalam pertemuan ini diputuskan agar pelaksanaan kemerdekaan dilepaskan segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Hasil keputusan disampaikan kepada Insinyur Soekarno pada malam harinya, tetapi ditolak oleh Soekarno karena merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok adalah kejadian penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta yang terjadi pada 16 Agustus 1945 atau sehari sebelum kemerdekaan. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang oleh sejumlah pemuda. Mereka didesak untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Para pemuda melihat peluang besar untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, Jepang yang saat itu menjajah Indonesia tengah berduka karena bom di Nagasaki dan Hiroshima. Saat itu pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan bom ke kota Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Kejadian itu membuat semua pasukan Jepang di belahan dunia melemah. Serangan bom susulan dari pasukan Amerika Serikat kembali terjadi 3 hari berselang pada 9 Agustus 1945. Kali ini, bom atom tersebut menghancurkan kota Nagasaki. 2 bom besar ini membuat Jepang tunduk pada sekutu. Mendengar kabar Jepang telah mengalami kekalahan, para pemuda Indonesia berambisi untuk segera mengumumkan kemerdekaan. Pada 12 Agustus 1945, utusan Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno dan Hatta bahwa pemerintahan Jepang akan memberi kemerdekaan untuk Indonesia. Jepang ingin proklamasi dilakukan pada 24 Agustus. 2 hari setelah pulang dari Vietnam, Hatta menceritakan kepada Sultan Syahrir tentang hasil pertemuannya itu. Setelah mengetahui hasil pertemuan di Vietnam, Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Menurut Syahrir, keinginan Jepang yang menunda-nunda itu hanya siasat semata sebagai tipu muslihat. Namun Soekarno masih mengikuti kata Jepang. Pada 15 Agustus 1945, para pemuda pun mengadakan rapat di rumah Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk merumuskan pelaksanaan kemerdekaan yang dipimpin oleh Khoirul Saleh. Rapat tersebut menyatakan bahwa kemerdekaan sepenuhnya berasal dari keputusan rakyat Indonesia dan bukan dari Jepang. Hasil rapat ini disampaikan kepada Soekarno pada malam harinya. Keesokan harinya, tepat pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan mengesahkan undang-undang sebagai dasar negara Indonesia yang dikenal sebagai UUD 45. Teks tersebut dibacakan oleh Soekarno-Hatta di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur 56.
Demikian ulasan mengenai ketegangan di Rengas Dengklok antara golongan muda dan golongan tua. Apabila ketegangan dalam peristiwa Rengas Dengklok tersebut tidak selesai dengan cara demikian, mungkin sejarah Indonesia akan berbeda. Nah, itulah kronologi singkat peristiwa Rengas Dengklok. Wah, kita ngebayangin kalau kita di sana, kita pasti deg-degan dan terharu banget ketika kita akhirnya melihat proklamasi dibacakan. Bayangin aja, dalam beberapa hari itu rasanya suasana begitu genting. Keputusan perlu dibuat dengan penuh desakan dan pertimbangan. Untunglah pada akhirnya Indonesia bisa memproklamasikan kemerdekaan dengan lancar. Jadi, kita bisa simpulkan hal terpenting yang dihasilkan dalam peristiwa Rengas Dengklok adalah bahwa kita rakyat Indonesia akhirnya berhasil merdeka dari penjajahan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mantap banget ya manfaat peristiwa Rengas Dengklok ini.